Oke, halo semua. Hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang krusial banget buat kalian, para calon ahli K3. Namanya adalah Manajemen Keselamatan Proses, atau yang lebih sering kita dengar sebagai Process Safety Management, PSM. Yuk, kita langsung mulai aja. Coba deh, perhatikan gambar-gambar ini. Flixborough, Piper Alpha, Deepwater Horizon. Ini bukan sekedar kecelakaan kerja biasa ya. Ini bukan cerita tentang satu orang yang terpleset atau jatuh. Ini adalah bencana industri dalam skala masif. Ledakan, kebakaran hebat, kebocoran racun yang dampaknya ya katastrofik. Nah, kecelakaan level inilah yang butuh pendekatan keselamatan yang sangat sekali berbeda. Biar gampang, pembahasan kita kali ini akan dibagi jadi 5 bagian utama. Kita akan mulai dari kenapa jenis kecelakaannya beda, terus kita lihat sejarah kelam yang melahirkan PSM, kita definisikan apa itu PSM, kita bedah pilar-pilarnya, dan terakhir kita jawab kenapa ini semua penting banget buat karir kalian nanti. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Gini, untuk benar-benar mengerti PSM, kita harus paham dulu kalau nggak semua kecelakaan itu sama, dan karena itu, solusinya juga nggak bisa dipukul rata. Jadi, pada dasarnya ada dua dunia keselamatan yang berbeda. Di satu sisi, kita punya keselamatan kerja perorangan atau occupational safety. Fokusnya ya melindungi individu dari bahaya sehari-hari, kayak terpeleset atau terjatuh. Nah, di sisi lain ada keselamatan proses. Fokusnya jauh lebih besar, mencegah kegagalan sistem yang bisa berujung pada ledakan dahsyat. Gampangnya, yang satu melindungi orangnya, yang satu lagi melindungi keseluruhan pabrik dan lingkungannya. Biar lebih kebayang, lihat deh bedanya. Di kiri itu ada lockout tag, alat yang relatif simpel untuk melindungi satu orang pekerja saat perbaikan. Nah, yang di kanan, itu fasilitas industri raksasa, kompleks banget. Disinilah keselamatan proses bermain. Kita nggak lagi ngomongin satu baut, tapi integritas seluruh sistem berenergi tinggi ini. Sekarang, kita coba mundur sedikit ke belakang untuk melihat gimana semua ini berawal. Bagian kedua, lahir dari tragedi. Penting banget untuk diingat, PSM ini bukan konsep yang turun dari langit. Ia ditempa dan dibentuk oleh api bencana. Garis waktu ini nunjukin banget evolusinya. Awalnya cuma ada analisis-analisis kecil di tahun 60-an. Tapi setiap ada tragedi besar, Flixborough, Bhopal, Piper Alpha, itu seakan jadi tamparan keras yang memaksa industri untuk berpikir lebih sistematis. Puncaknya di tahun 90-an ketika OSHA di Amerika akhirnya meresmikan standar PSM yang kita kenal sampai sekarang. Kalau kita bicara soal dampak, angkanya benar-benar mengerikan. Ini bukan cuma statistik di atas kertas loh. Tragedi Bhopal itu menghilangkan lebih dari 3.800 nyawa. Deepwater Horizon bukan cuma menewaskan 11 pekerja, tapi kerugian finansialnya mencapai lebih dari 42 miliar dolar. Ini bukti nyata kalau konsekuensinya, baik dari sisi manusia maupun ekonomi, itu tak terbayangkan. Coba, kita fokus sebentar ke Bhopal. Insiden ini jadi titik balik krusial. Kenapa? Karena ia mengungkap sebuah kebenaran yang pahit. Bencana ini bukan murni karena alatnya yang rusak. Bukan. Ini adalah kegagalan sistem manajemen secara total. Mulai dari desain, prosedur kerja, sampai ke pengambilan keputusan. Semuanya gagal. Oke, setelah melihat sejarah kelam dan masalah utamanya, sekarang kita beralih ke solusinya. Kita masuk ke bagian ketiga. Sebenarnya, apa itu PSM? Mungkin pertanyaan ini dari tadi ada di kepala kalian. Apa sih sebenarnya definisi dari sistem yang lahir dari berbagai tragedi ini? Nah, ini dia definisi formalnya dari OSHA. Kelihatannya agak panjang dan teknis ya, tapi coba deh, fokus pada satu kata kunci yang paling penting, proaktif. Itulah inti dari PSM. Tujuannya bukan buat beres-beres setelah bencana terjadi, tapi secara sistematis mencari, menilai, dan mencegah potensi masalah jauh sebelum itu menjadi bencana. Definisi yang rumit tadi sebenarnya bisa kita sederhanakan jadi siklus 3 langkah yang logis ini. Langkah pertama, kita identifikasi semua potensi bahaya yang ada, entah itu bahan kimia beracun, mudah terbakar, atau energi bertekanan tinggi. Kedua, kita evaluasi risikonya. Dan ketiga, yang paling krusial, kita kendalikan risiko itu dengan menerapkan dan merawat berbagai lapisan pengaman secara disiplin. Oke, kita lanjut lebih dalam untuk melihat bagaimana sistem ini dibangun. Bagian keempat. Pilar-pilar keselamatan proses. Karena PSM itu bukan sekedar satu kebijakan tunggal, melainkan sebuah bangunan kokoh yang ditopang oleh banyak pilar. Kerangka kerja yang paling umum digunakan adalah model 14 elemen dari OSHA ini. Tapi jangan lihat ini sebagai checklist yang tinggal dicentang ya. Ini adalah sebuah sistem yang terintegrasi. Coba perhatikan, elemen seperti partisipasi karyawan dan komitmen manajemen justru jadi fondasi yang menopang elemen-elemen teknis lainnya. Semuanya saling berkaitan.
Daripada pusing melihat ke-14 elemen sekaligus, kita sorot beberapa yang paling fundamental. Ada proses hazard analysis, ini seperti kerjaan detektif untuk mencari tahu apa saja yang bisa salah. Lalu ada management of change, yang memastikan setiap perubahan, sekecil apapun, harus dievaluasi dulu dampaknya ke keselamatan. Dan tentu saja mechanical integrity, yang menjamin semua peralatan kritis kita selalu dalam kondisi prima. Selain model OSHA, ada juga kerangka kerja lain, misalnya model 20 elemen dari CCPS yang lebih detail. Tapi, intinya tetap sama kok. Apapun model yang dipakai, semuanya berdiri di atas 4 prinsip utama. Komitmen kuat, pemahaman mendalam soal bahaya, manajemen risiko yang sistematis, dan kemauan untuk terus belajar. Nah, sekarang kita sampai di pertanyaan pamungkas yang menghubungkan semua ini kembali ke kalian. Bagian kelima, kenapa ini semua penting? Jadi, apa sih manfaat utamanya? PSM itu bukan sekedar tumpukan dokumen aturan. Ini adalah sistem yang memperkuat setiap mata rantai yang lemah. Dia bantu kita mengidentifikasi bahaya yang tersembunyi, menjaga peralatan tetap andal, memastikan semua orang siap jika terjadi keadaan darurat, dan yang terpenting, mencegah akumulasi masalah-masalah kecil yang bisa menjadi akar dari sebuah bencana besar. Di dunia modern, PSM itu perpaduan antara teknologi canggih yang memonitor ribuan titik data secara real-time dengan manusia yang terlatih dan kompeten di belakangnya. Kombinasi antara mesin yang waspada dan manusia yang cakap inilah yang jadi kunci untuk menjaga proses tetap aman. Saya ingin kalian merenungkan kutipan ini. Ini mengangkat PSM dari yang tadinya hanya kewajiban peraturan menjadi sebuah tanggung jawab moral dan sosial. Karena pada akhirnya tujuan utamanya adalah melindungi hal yang paling berharga, kehidupan manusia, pekerjaan mereka, dan komunitas di sekitar fasilitas itu. Jadi saya akan akhiri dengan sebuah pertanyaan untuk kalian semua. Sebagai generasi penerus profesional K3, dunia industri nantinya akan sangat bergantung pada kalian untuk mengelola risiko-risiko raksasa ini. Pertanyaannya bukan lagi apakah kalian akan mempelajarinya, tapi apakah kalian siap untuk memikul tanggung jawab yang begitu besar ini?